Pada kesempatan hari ini saya akan membahas mengenai senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Tetapi sebelum itu simak setelah yang satu ini. Beberapa hari ini dan juga beberapa waktu ini saya seringkali dikirimi oleh beberapa postingan orang yang memperlihatkan bagaimana ketulusan mereka untuk berbagi. Karena di tengah wabah yang kian hari belum bisa dikatakan membaik, maka banyak orang yang tergerak hatinya, tergerak pemikirannya untuk melakukan kontribusi. Dan tidak hanya di lingkungan yang saya tinggali, tetapi di banyak tempat. Nyatanya pun banyak orang yang dengan kerelaan hati dia membantu orang-orang atau membantu masyarakat yang sekiranya terdampak oleh peristiwa COVID ini. Sebenarnya ini merupakan hal yang baik, kabar yang baik terkait dengan usaha mereka untuk membantu banyak orang. Tetapi di sisi lain masih ada saja orang-orang yang tidak menyukai itu, tidak menyukai perilaku itu. Bahkan di banyak komentar pun, di banyak hal pun, mereka seringkali nyinyir atau seringkali menghujat bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang yang membantu itu hanya pencitraan atau melakukan yang ya hanya sebagai kedok kalau dia perilakunya baik padahal tidak. Oleh karena itu pada hari ini ada dua konsep yang disingkat SMOS, SMOS, senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Dua konsepsi ini harusnya tidak kita miliki dan wajib untuk kita hindari, karena dua-duanya tidak menimbulkan hal yang baik. Senang melihat orang yang susah. Di tengah pandemi ini banyak sekali orang-orang yang memanfaatkan keadaan dengan memanfaatkan apa yang dia miliki untuk menimbun makanan, untuk menimbun banyak hal dalam tujuan untuk memperoleh kepuasan atau kebutuhan finansial yang besar. Itu artinya dia senang melihat orang lain susah dan memanfaatkan keadaan itu. Boleh kita mengambil keuntungan untuk berbisnis, tapi harus secara akal sehat dan juga logika. Yang kedua, susah melihat orang lain senang. Maka kita melihat misalnya teman kita melakukan hal yang baik dengan memberikan bahan makanan, sembako, banyak bantuan ke orang-orang yang sedang menderita. Justru dia tidak ikut senang tetapi malah menderita. Karena dia takut apa yang dilakukan oleh teman-temannya itu membuat citra dan juga membuat dampak yang tidak baik kepada kita. Jadi kita takut untuk merasa tersaingi, kita takut untuk dilupakan oleh orang-orang yang sebenarnya sudah mengenal kita. Maka dua konsepsi ini harusnya kita hindari. Apa yang harus dilakukan adalah senang melihat orang lain senang dan susah ketika orang lain susah. Itulah yang harus kita tanamkan sedari kecil, sedari saat ini, dan semoga dari wabah ini, penyakit ini memberikan pelajaran dan juga memberikan banyak pengalaman kepada kita untuk respect kepada orang dan juga untuk peduli kepada orang. Minimal peduli terhadap diri sendiri, peduli terhadap lingkungan keluarga, apalagi lebih baik ketika kita peduli terhadap masyarakat. Tanamkanlah jiwa respect, tanamkanlah jiwa peduli, karena toh kita adalah makhluk sosial, kita tidak bisa hidup sendiri, dan pada endingnya ketika kita meninggal pun siapa yang akan mengurus kita? Tentu tidak kita sendiri. Maka orang lainlah yang akan mengurusi kita di akhir hayat nanti. Oleh karena itu mari saya mengajak pertebal semakin banyak pula sifat untuk peduli, sifat untuk kemanusiaan, merasa diri bisa berkontribusi untuk orang lain, dan suatu ketika orang lain pun akan berkontribusi kepada kita. Semoga kita menjadi pribadi yang semakin mencintai diri kita dan mencintai lingkungan, karena sejatinya dua rasa cinta kepada diri sendiri dan lingkungan itulah yang akan membuat diri kita semakin bermakna. Terima kasih, semoga ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi.